Halo, selamat datang lagi di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita bakal bedah bab 1 dari buku keren banget, The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Judulnya aja udah ngena, Anda bukanlah pikiran Anda. Misi kita kali ini tuh mau ngulik kenapa ya menurut Tolle, rintangan terbesar kita buat bahagia itu bukan masalah di luar sana, tapi justru pikiran kita sendiri. Iya, betul banget. Tolle kan buka bab ini pakai analogi yang kuat ya. Ada pengemis duduk puluhan tahun di atas peti, isinya emas. Tapi dia nggak sadar. Nah, kita katanya sering kayak gitu, sibuk cari kepuasan di mana-mana, padahal harta karunnya, kedamaian sejati, apa yang dia sebut kegembiraan menjadi, itu udah ada di dalam diri. Betul. Tapi, apa sih sebenarnya harta karun ini? Dan kenapa kita kayaknya buta gitu sama harta itu? Intinya ada di konsep pencerahan. Tapi ini bukan pencapaian yang gimana gitu ya, bukan hal mistis. Oke. Tolle bilangnya ini keadaan alami kita. Pas kita ngerasa nyambung, connect gitu sama sesuatu yang lebih besar, sama inti diri kita yang asli, di balik nama, di balik bentuk fisik. Jadi lebih ke koneksi ya? Nah, penghalang utamanya itu yaitu tadi identifikasi kita sama pikiran. Kita salah kaprah. Kita pikir diri kita ini ya arus pikiran yang ada di kepala itu. Identifikasi sama pikiran, ini kayaknya inti masalahnya ya. Tapi maksudnya gimana sih persisnya? Kok bisa jadi masalah gede gitu? Gini, ini kekeliruan yang fundamental banget. Kita itu menyamakan proses berpikir sama keberadaan kita. Being itu sendiri. Identitas kita, rasa aku kita. Itu kita tempelin ke isi pikiran. Opini, memori, penilaian, kekhawatiran, semuanya. Oh, oke. Ingat Descartes kan? Aku berpikir maka aku ada. Nah, Tolle justru bilang, itu akar masalahnya. Dia malah membaliknya. Kesadaran aku ada, being, itu yang lebih dasar. Pikiran itu muncul di dalam kesadaran itu. Jadi bukan pikiran dulu baru ada? Bukan. Masalahnya muncul pas kita percaya 100% kalau identitas kita itu ya cuma arus pikiran yang nggak berhenti-berhenti itu. Yang seringnya kan isinya gelisah, takut, dan akhirnya bikin diri palsu yang menderita. Jadi suara di kepala itu ya, yang nggak pernah diem, ngomentarin ini itu, ngejudge, cemas, mikirin nanti gimana, atau nyesel yang udah lewat. Iya, itu dia. Tolle kan bahkan bilang kita ini kayak orang gila yang ngomong sendiri, cuma bedanya kita ngomongnya di dalam hati. Wah, konsepnya dalam sih. Tapi kok kayaknya susah banget ya lepasnya. Gimana coba caranya kalau udah ngerasa nyatu banget sama pikiran ini? Nah, kuncinya itu di langkah pertama yang bisa dibilang revolusioner, jadi pengamat sang pemikir. Pengamat. Iya, jadi pengamat. Ini bukan berarti kita harus musuhin pikiran atau berusaha mati-matian ngilangin pikiran, itu hampir nggak mungkin juga. Tapi kita mulai sadar kalau pikiran-pikiran itu ya cuma fenomena mental aja. Kayak awan gitu ya? Persis kayak awan di langit, datang terus pergi lagi. Kita ini bukan awannya, kita itu langitnya, tempat awan itu muncul dan lenyap. Caranya, ciptakan jeda sedikit di arus pikiran itu. Sengaja alihkan fokus ke saat ini, ke the now. Maksudnya secara sadar ngerasain apa yang terjadi sekarang gitu. Misalnya bener-bener ngerasain angetnya air pas cuci tangan, atau gimana rasanya lantai di bawah kaki pas jalan, tanpa mikirin, tanpa analisis. Tepat sekali, itu dia. Jadi mindahin energi dari mikirin momen ke ngalamin momen. Oke. Sadari napas, dengerin suara di sekitar tanpa ngejudge, oh ini bagus, ini jelek, rasain energi di dalam badan. Pas kita lakuin ini, kita otomatis bikin ruang. Ada jarak antara diri kita, si pengamat, si kesadaran, dan pikiran kita yang diamati. Ada jarak ya? Pikiran itu kan alat yang hebat banget kalau dipakainya benar. Buat mecahin masalah, buat ngerencanain sesuatu, oke lah. Tapi masalahnya, alat ini seringnya malah ngambil alih kendali. Jadi bukan kita yang pakai dia, tapi dia yang pakai kita. Nah, itu dia. Coba tanya deh ke diri sendiri. Bisa nggak sih kita stop suara di kepala itu sesuka hati? Semenit aja gitu, diam total. Kalau jawabannya nggak bisa, ya kemungkinan besar pikiran itulah yang lagi ngendaliin kita. Wah, ini poin penting banget sih. Saya jadi sadar, sering banget saya kejebak muter-muter di pikiran, cemas atau ngurusin rencana, seolah-olah ya itu diri saya. Iya kan? Identifikasi, ngelihat pikiran sebagai, oh ini bukan aku, itu langkah pertamanya ya. Krusial banget berarti. Banget. Justru ini poin yang sering kelewat. Menyadari pikiran sebagai pikiran, bukan sebagai Anda, itu langkah pertama menuju kebebasan sejati. Bebas dari penderitaan yang seringnya dibikin sama pikiran itu sendiri.
Tiap kali kita berhasil bikin jeda, sekecil apapun itu, terus kita cuma mengamati aja, nah di situ cahaya kesadaran diri kita yang asli itu makin kuat. Kita mulai ngerasain ada ruang di mana tadinya cuma ada suara berisik di kepala. Jadi lebih lega gitu ya rasanya. Betul, nanti lama-lama kalau udah terbiasa, kita bisa senyum sendiri ngelihat pola pikir lama muncul. Kayak ngelihat tingkah anak kecil aja, karena kita tahu itu bukan inti diri kita. Ada rasa ringan, ada damai yang muncul dari pemisahan ini. Wih, rasanya kayak ngebuka pintu ke dimensi lain dalam diri ya. Oke. Ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Jadi kalau dilangkum ya, intisari bab pertama ini, kita semua punya akses ke kedamaian yang dalam dan kegembiraan menjadi rasa puas yang ada pas kita nyambung sama momen sekarang. Oke. Tapi akses ini sering ketutup sama kebiasaan kita menyamakan diri dengan arus pikiran yang kompulsif yang nggak berhenti tuh. Nah, langkah pertama yang paling dasar ya, belajar ngamatin pikiran kita tanpa kebawa arus. Jadi kehadiran yang sadar di baliknya. Ini jadi kayak undangan ya buat eksplorasi diri sendiri. Oke, ini pertanyaan buat direnungkan nih, buat Anda yang dengerin hari ini. Seberapa sering sih Anda benar-benar sadar sama suara di kepala itu? Sadar kalau itu bukan Anda. Bukan cuma dengerin omongannya, tapi sadar akan kehadiran suara itu sendiri. Dan lebih dalam lagi, bisa nggak Anda ngerasain momen singkat di mana Anda itu ya kesadaran murni aja yang ngamatin suara itu tanpa jadi suara itu? Coba deh perhatikan celah-celah kecil itu hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.